Harus senang dulu. Harus senang. Pekerjaan yang kita kerja harus mesti senang kita. Jangan jadi beban. Banyak mengeluh, Bang ya. Banyak mengeluh itu yang nggak boleh, Pak. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Alam indah penuh warna, ku bersama saudara, ku bekerja dengan cinta, beri semua jiwa raga selalu. Datang dan rindukan dirimu. Kami cinta PTPN, kami sayang PTPN. Tempat kami pun hidup, keluarga kami pun hidup. Kami cinta PTPN, kami sayang PTPN. Tempat kami pun hidup, keluarga kami pun hidup, membangun cita-cita demi bangsa. Datang dan rindukan dirimu. Kami cinta PTPN, kami sayang PTPN. Tempat kami pun hidup, keluarga kami pun hidup, membangun cita-cita demi bangsa. Membangun cita-cita demi bangsa. Membangun cita-cita demi bangsa. Pak Ramli. Ya, Pak. Udah jual, Pak, ya. Lagi nyuci piring ini, Pak. Cuci piring ya? Iya. Lanjut, Bang, lanjut. Oke, Pak, ya. Sebentar, Pak, ya. Nah, baik Opers sekalian, jumpa lagi di Dr. CO Channel. Optimis, optimis, optimis. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran. Opers sekalian, hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh dari PTPN 3, namanya Pak Ramli. Pak Ramli ini adalah seorang pelayan kantor yang sudah sangat sejak lama, seperti istilahnya iklan satu produk teh, apapun makanannya, teh botol, sos adalah minumannya. Jadi Pak Ramli, siapapun direksinya, Pak Ramli tetap sebagai pelayannya. Oleh karena itu, kita saksikan keseruannya tetap di Dr. CO Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Pak Ramli. Saya, Pak. Ya, selamat sore lah ya. Selamat sore. Ya, sore. Ya. Sehat Bang Ramli?
Alhamdulillah. Ini kita duduk di sini nggak apa ya? Santai Nggak aja apa-apa, ya? Pak. Santai aja. Santai aja ya. Udah siap cuci piringnya ya? Sudah, Pak. Sudah siap. Udah siap ya. Bang Ramli masih ingat di awal-awal bulan Juni waktu itu kita launching buku ya? Iya. Launching buku. Nah, bukunya seperti ini. Dalam hidup kita di dunia, banyak cobaan datang menerpa, datang pada Dia yang kuasa, yang ada di jiwa. Jalankan tugas demi bangsa, kami tulus memberikan kinerja, akhlak modal utama kami, membangun negeri. Kami rakyat juga, rakyat Indonesia yang berbudaya. Lihat kami sebagai manusia, anak bangsa. Kami rakyat juga, rakyat Indonesia yang selalu bangga. Saya punya anak yang sarjana nih Pak. Gini. Pasti dia rugi kan? Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk, tiba-tiba anaknya masuk gitu, tanpa Ramli minta tolong. Nggak mungkin. Maka saya menilai bahwa Ramli itu adalah pelobi ulung. Indonesia. Nusantara 3 ini lebih kurang saya 35 tahun. Disitulah saya bekerja untuk menafkahi keluarga saya dan anak-anak saya ini bisa sekolah dan bisa sampai di perguruan tinggi. Modal utama kami, membangun negeri. Karena lahir dari karbitan, mengeksploitasi kekayaan alam dari tenaga buruh, dengan modal sedikit ingin cepat kaya, keringat kami pun diperas. Penghisap paling kejam, penyebab kemiskinan kami. Lihat aja, dia disiplin atau enggak. Sepanjang tidak disiplin, tidak ada jalan bagi bangsa ini untuk sukses. Itu kehidupan yang hari ini, di tengah-tengah itu kita menemukan Pak Ramli, sosok Ramli. Dia mengatasi semua itu. Bukan konsep angin-angin, ada seperti Bapak Ibu asisten personal aja kepala yang di daerah-daerah, Pak, dirangkul Pak Ramli, dirangkul. Karena mereka juga orang Indonesia, Pak. Mereka juga kepengen supaya perusahaan PTPN 3 ini besar, untungnya labunya besar dan bermanfaat juga untuk mereka. Jaga bangsa ini, mari bersama-sama kita bangunlah jiwanya, jadikan Indonesia Raya dalam tujuan kita. Kami rakyat juga, rakyat Indonesia
menyadari bahwa sesungguhnya melayani dengan baik itu bukan saja tugas seorang pekerja yang memiliki jabatan di nomenklatur sebagai pelayan. Akan tetapi melayani itu adalah pekerjaan semua manusia tanpa memandang jabatan apalagi kekayaan. Nah, buku itu bercerita tentang kehidupannya Bang Ramli. Iya, iya. Gimana perasaan Bang Ramli? Saya senang Pak, bangga sama ayah. Saya banyak dikenal orang gitu kan Pak. Ya. Oh, dikenal orang jadi ya? Jadi kenal Pak. Oh gitu. Bukan ya? terkenal tapi banyak dikenal kan. Banyak dikenal orang ya. Iya. Bang Ramli sejak tahun berapa di PT PN 3? Bang Ramli? Saya masuk kerja di tahun 1986 Pak. 86. Januari 1986. Itu di bagian apa, Bang Ramli? Saya dulu di plasmin Pak, di lapangan. Oh, di lapangan. Di Ya. lapangan. Tapi kerjanya hanya ini apa namanya? Iya, bersih-bersihkan, nyapu-nyapu kan Nyapu-nyapu ya. ya. Gitu. Itu gajiannya itu berapa waktu itu, Bang Ramli? Sebulan 33.000 Pak. Waduh. Oh, per sekalian 33.000 tahun 86 ya. Tahun 86 ya. lapangan. Tapi itu cukup Itu untuk honor menghidupi ya, Pak. keluarga. Iya. Menghidupi keluarga cukup. Iya ya, Pak. Di samping itu juga saya kan dulu di lapangan ini istilahnya mosok-mosok gitu Pak. mosok-mosok Sembari ya. pulang kerja kantor bersih-bersihkan ruang-ruang. Oh, ini dulu kantor dari si kan- PT PN 3 ini dulu ini komplek banyak- perumahan juga ya? Ada perumahan staff-staff di sini Pak. Oh, iya. Begitu. Dan katanya Bang Ramli itu membersihkan rumah itu lebih banyak lagi dapat duit dibandingkan dengan dalam, gajinya? dalam satu bulannya ya gitu. Oh gitu ya? Ah. Waduh. Tapi itu nggak sering-sering Pak, sekali-sekali. Oh sekali-sekali ya? Sekali-sekali. ya? Pas belanja dia. Bang Ramli, dalam kehidupan ini kan ada pasang surut ya? Iya. Ada pasang surut. Bagaimana cara melayani direksi itu kan adalah hal yang susah ya? Iya. Bukan merupakan hal yang gampang. Iya. Bagaimana triknya Bang Ramli supaya bisa melayani direksi? Dari semenjak tahun berapa tuh melayani direksi? Saya melayani direksi itu sekitar tahun-tahun 88 kalau nggak salah. 88. Udah melayani direksi ya. Apa suka dukanya Bang Ramli? Ya suka dukanya itu banyak Pak ya. Banyak sukanya juga kadang banyak ya dukanya yang pasti enggak lah. Kalau kita kerja itu ikhlas Pak, enggak dukanya itu Pak. Oh, gitu yang ya? penting senang kita kerja itu. Semangat untuk menafkahi keluarga, karena kan menafkahi keluarga ini pun kan ibadah kita Pak. Oke, ya. Menafkahi keluarga ini adalah ibadah. Ibadah Pak. Jadi semangat, harus disiplin. Disiplin ya. Jadi dari dirut yang pertama Pak Johar, Pak. sampai dengan dirut sekarang Pak Goni ya, yang walaupun kedudukannya di Jakarta Iya. juga sering ke sini. Sekarang kita melayani Pak Aslan dan SCPP ya, Iya. Pak Tengku Rinel, Pak Darmansyah dengan Pak Dharma ya. Iya. Masih tetap jadi pelayan. Mas tetap. Jadi pelayan ya. Apa pernah dengar nggak kira-kira dari pimpinan itu kok masih dipakai gitu? Padahal Bang Ramli kan udah pensiun ya. Tetap dikaryakan lagi kan di sini. Kerjanya juga hal yang sama. Iya. Ya bersihkan kamar mandi apa segala macam. Apa kira-kira cerita mereka itu kenapa? Enggak ada cerita-cerita juga sih Pak. Oh gitu ya? Lancar aja macam mana lainnya, masih dinas gitu aja Pak. Oh masih dinas gitu aja ya iya. gitu ya. Artinya dia nggak ada bilang bahwa oh Bang Ramli ini karena ini Nggak ada ya. Pak. Nggak ada. Tapi masih tetap dipercaya Masih sampai tetap sekarang masih ya? dipercaya sampai sekarang Pak. Bangga nggak Bang Ramli? Bangga Pak. Padahal kan kalau bisa dibilang ini kan masa tua ya Bang Ramli ya. Iya. Masa tua itu kan harusnya istirahat. Istirahat. Tapi masih mau tetap bekerja. Kira-kira Iya. apa yang mau dicari dengan tetap bekerja terus? Di umur berapa sekarang Bang Ramli? 61 Pak, kurang 61 satu. tahun ya. Itu kan harusnya kan sudah bisa istirahat ya, udah bisa santai-santai itu. Apa yang mau dicari Bang Ramli? Ya sebenarnya ini ya juga sudah ada rencana juga mau istirahat ini Pak. Oh, Kebetulan kan anak saya ini yang paling kecil ini kan masih kuliah, sudah mau selesai lah ini dia. Mungkin nanti kalau sudah habisnya kuliah ini sudah tenang-tenang ya mungkin. Tapi akan dipaksa lagi sama direksinya. Karena kita gitu. juga masih kesehatan Pak, itu yang paling pentingnya Pak. Oke, tapi kalau dipaksa lagi gimana? Masih Pak Ramli tolonglah buatkan ini kopi kami. Nggak ada yang lebih enak buat kopi selain Pak Ramli. Misalnya begitu gimana? Bisa nggak? Oh gitu ya, masih bisa. Pokoknya ya? yang penting masih sehat. Masih sehat gitu ya. Masih Berapa anak? Ada 3 ya? 3 Pak. 3 ya. Pertama si Rian, baru Chandra. Baru yang kedua 3. Baru Trisuci Ramadhani masih Oke, kuliah. yang 2 ini karyawan PT PN 3 ya? Iya Pak. Berarti Pak Ramli ini hebat. Bisa masukkan anaknya di PT PN 3. Ini nepotisme kah atau memang karena kemampuan anak-anaknya memang? Apa anaknya kuliah atau gimana? Dulu anaknya itu masih baru tamat SMA-nya itu Baru Pak. tamat SMA, oke. Sambil kuliah lah dia bekerja di sini kan Pak. Oke. Gitu. Artinya dia punya kemampuan juga gitu Iya. ya. Dan sampai sekarang memang 2 anak Pak Ramli ini bisa dipercaya. Begitu. Bisa dipercaya ya. Karena kan simpel saja, Opers kan kalau misalnya melihat anaknya bagaimana, lihat aja bapaknya gimana kan gitu ya. Sejauh mana menurut Bang Ramli kejujuran
itu penting dalam dunia bekerja? Ya kalau prinsip saya itu Pak ya, terutama memang bekerja itu harus jujur, itu modal utama Pak. Modal utama ya? Modal utama jujur dan kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Jadi walaupun hujan macam mana pun itu bukan jadi ukuran sama saya itu Pak. Oh gitu. Tetap jam 6 saya udah di sini. Jam 6 pagi? Pagi, bahkan masih kurang saya udah sini. Pulang, bos-bos Pulang dulu? paling terakhir Pak. Paling terakhir ya? Pergi paling duluan, pulang paling terakhir, begitu loh. Oh begitu ya. Jadi bukan gaji atau penghasilan Bukan sekarang Pak, iya. Kepercayaan ya? Percayaan itu. Artinya buahnya adalah akhirnya Bang Ramli tetap dipercaya, anak-anak akhirnya diberi kesempatan juga di perusahaan begitu, ini ya, iya. dan tetap juga dapat menjaga kepercayaan dari apa namanya pimpinan ya. Pimpinan. Bang Ramli katanya hobinya ini apa? Menjala ikan ya? Menjala saya hobi Pak. Hobi ya? Memang suka menjala ikan? Hobi, paling hobi saya Pak. Buat jala bisa? Bisa Pak. Oh gitu? Iya, karena saya di rumah itu pun jala itu bikin sendiri, saya ada Kenapa dua. suka menjala ikan? Dari warisan orang tua dulu Pak. Kenapa Pak? Ya hobi aja gitu Pak, senang gitu rasanya. Bukannya itu jadi mata pencarian? Bukan. Bukan ya? Bukan. Hobi ya berarti? Hobi ya. Oke. Dan menurut buku yang kita buat, itu Pak Ramli itu dulu memang orang tuanya suruh memang kerjanya cari ikan untuk dimakan. Sambil di ladang, nanti habis ke ladang apa? Ke sungai, jala ikan. Jala ikan ya, gitu aja Pak. Artinya lumayan, nggak beli ikan kan gitu ya? Di sana gitu. Oke. Nah, pada saat itu dibilang bahwa Pak Ramli ini dididik dengan kedisiplinan sama orang tua. Iya. Ya kan? Dimodalkan dengan kejujuran. Cuman masalahnya Pak Ramli disuruh sekolah nggak mau. Kebetulan masa itu pun kan sulitnya kan Pak. Sulit. Itulah faktor ekonomi juga. Iya. Juga mungkin adik juga ada yang mau sekolah ya. Saya mengalah. Oh gitu ya, karena adik mau sekolah mengalah. Iya. Akhirnya Bang Ramli cuma tamat SD. Ya, sekalian hanya tamat SD dan tapi bisa baca Bang ya. Bisa Pak, insya Allah. Apalagi bisa baca situasi gitu ya kan. Ya, Bang Ramli, ada rumusan bahwa pemimpin adalah pelayan. Pelayan adalah Ramli. Kalau kita simpulkan bahwa pemimpin adalah Ramli. Jadi kalau saya bilang kalau mau jadi pemimpin lihatlah si Ramli. Ramli itu jujur, Ramli itu disiplin ya, Ramli itu dapat dipercaya, baru Ramli itu setia, gitu ya. Dan Ramli itu tetap rendah hati. Nah, menurut Pak Ramli, sebagai orang tua lah ini, sebagai orang tua, Pak Ramli, apalah nasihatnya buat kami ini, anak-anak muda yang ada di BUMN, yang ada di PTPN, supaya kami ini juga bisa mengikuti jejak Pak Ramli lah, dapat dipercaya dengan kurun waktu lama, berapa tahun kira-kira Pak Ramli? Lebih kurang 35 tahun. 35 tahun dapat dipercaya oleh pimpinan-pimpinan, ya kan? Pada saat pimpinan ganti, driver pasti ganti, ya kan? Sekretaris pasti ganti, kan gitu dia. Satpam di rumah atau security pasti ganti. Kan gitu dia. Tapi yang buat kopi tetap Ramli. Nah, kan gitu dia kan? Apa kira-kira saran dari Bang Ramli buat kami anak-anak muda ini? Kalau saran dari kami Pak ya, bekerjalah yang baik lah. Berbaik, ya niat yang tulus. Harus tekun, disiplin. Nah, itulah Pak. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau kita disiplin, tekun ini nggak beban sama kita itu Pak. Kerjaan itu senang, karena pekerjaan ini harus kita cintai Pak. Harus kita cintai Kita ya? cintai. Beban banyak Bang? Beban banyak, tapi harus kalau kita cintai, senang kita menghadapinya Pak. Oke, berarti kita kuncinya harus senang dulu. Harus senang. Pekerjaan yang kita kerja harus mesti senang kita. Jangan jadi kita beban. banyak mengeluh Bang ya? Banyak mengeluh, itu yang nggak boleh Pak. Iya, apalagi jadinya sakit nanti kita badan kita. Iya. Anak-anak muda ini ya, nggak tahan, capek, muda, maunya banyak duit. Banyak duit. Jangan malas lah. Iya kan, kerja bagus. Duitnya mau, kerjanya malas Bang ya. Masih banyak orang-orang yang susah lagi, yang masih membutuhkan pekerjaan. Kita yang udah bekerja malah nggak bekerja dengan baik, Bang Ramli ya? Gitu ya. Oke, Bang Ramli, apa kira-kira harapan Bang Ramli terhadap PTPN 3 ini? Ini perusahaan yang sangat kita cintai, Bang Ramli. Kalau harapan saya PTP 3 ini Pak, kedepannya itu lebih baik lagi dan lebih jaya lagi dan meraih keuntungan yang banyak. Karena supaya bisa mensejahterakan karyawannya. Dan pensiunan juga, Pak. Dan pensiunnya juga. Wah, amin. Kita doakan Bang Ramli ya. Ini PTPN 3 ini adalah perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Negara ini kan harus hadir untuk mensejahterakan. Termasuk kita juga. Kita kan rakyat juga, Bang. Kan? Artinya kita tetap berdoa supaya PTPN 3 ini ke depannya semakin sukses, semakin sukses. Begitu juga pemimpinnya, Pak. Wah, bagaimana pemimpinnya? Pemimpinnya ini mudah-mudahan murah rezekinya, dikasih kesehatan, keluarganya pun harmonis. Itulah Pak harapan saya. Amin. Wah, ini kalau doa orang tua ini betul-betul didengarkan oleh Tuhan ini. Karena Bang Ramli ini saya lihat orangnya sangat tulus sekali. Karena kalau kita pun banyak harta, kita nggak sehat, percuma kan Pak? Cuma. Jadi kesehatan banyak itu harta, modal paling utama sehat, Pak. Sehat itu harta yang paling tidak ternilai. Berarti kalau kita sehat, kita udah paling kaya.
Enggak juga Pak. Oh, gitu ya? Maksudnya sehat, maksudnya kalau banyak duit, itu baru kaya juga. Gitu ya. Berarti Harus sehat, banyak duit. Banyak duit. Atau sehat, ada duit aja ya? Nggak usah banyak pun nggak Tapi apa-apa. kalaupun kita banyak duit, nggak sehat pun susah juga. Oh, susah juga yang ya? terutama sehat, yang kedua banyak duit. Oke, sekarang kita ngomong mengenai sedekah. Bang Ramli, sebagai orang yang penghasilannya kecil lah ya, kecil ya kan, pengeluarannya banyak. Walaupun anak-anak sekarang sudah mulai bisa mandiri semuanya. Pengertian sedekah, Bang Ramli masih laksanakan nggak tentang sedekah? Insya Allah mudah-mudahan Pak. Oh gitu ya? Iya. Seberapa? Walaupun sedikit, tetap. Oh gitu ya? Padahal apa masih susah juga, tapi masih susah. Sedikit lah kita keluarkan Pak, itu aja. Apa kira-kira yang bisa Bang Ramli harapkan dari pemberian atau sedekah yang Bang Ramli berikan dengan penghasilan yang ya pas-pasan ya? Iya, itu mesti harus kita sisihkan sedikit Pak. Iya. Itu teknis. Oh gitu ya? Apa yang Bang Ramli harapkan? Ya mudah-mudahan kita saling tidak-tidaknya kita pun rendah, tapi masih ada lagi yang lebih rendah lagi kan Pak. Susah? Masih ada lebih susah lagi? Kita bantu sedikit, walaupun sedikit, itulah yang kita apakan. Mudah-mudahan Insya Allah. Dan nggak kelaparan Bang ya? Tidak kelaparan. Dengan sedekah nggak ada kelaparan. Dengan sedekah berkurang, kita malah diberikan kesehatan. Bahkan ada rezeki. Maulah rezekinya, dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Baik Bang Ramli, untuk penutup nih, untuk yang terakhir ya. Kira-kira Bang Ramli harapannya lah ya untuk Indonesia. Ya. Tadi sudah BUMN, sudah PTPN. Ini Indonesia nih, kan kita lihat nih. Sana apa ribut sana ribut sini untuk pemilihan presiden kan gitu, carut marut semuanya. Di TV pun kita udah sakit kepala semua kayaknya. Apa tanggapan Pak Ramli? Ini Opers kita lihat di tanggapan ini komentatornya, pelayan juga bisa jadi komentator ini Pak Ramli ini. Gimana Pak Ramli? Harapannya apa kira-kira? Kalau harapan saya siapapun nanti presidennya Pak, mudah-mudahan yang terbaik lah Pak. Yang terbaik yang bisa mengabdikan kepada rakyatnya itu. Kepada rakyatnya ya. Artinya perhatikan, jangan ada perpecahan Pak ya? Jangan. Kita damai. Kita damai, tidak ada membedakan satu lain antara agama. Itu aja lah. Oh gitu ya. Jangan ada perpecahan ya. Iya, Hidup kita damai ya. Dari dulu Indonesia ini harus damai. Harus damai. Harus damai. Dan kita doakan ke depannya Indonesia ini semakin jaya Pak. Jaya Pak. Menjadi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang berdaulat. Oke, terima kasih. Bebas dari corona Pak. Bebas dari corona. Bebas dari corona, itu yang penting kita. Dan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit semua. Ini ganti corona ada lagi ini varian-variannya kita doakan mudah-mudahan itu hilang semua. Hilang semua Pak. Jadi kalau kita sehat, bisa cari uang lancar, akhirnya rezeki melancar. Rezeki lancar. Oke, kita doakan terus Opers bahwa kedepannya Indonesia ini akan semakin damai, rakyatnya semakin sejahtera, pemimpin di bangsa ini juga diberikan kesehatan. Termasuk pemimpin di BUMN dan pemimpin di PTPN 3. Makasih Bang Ramli ya, atas waktunya. Lanjut lagi, mau cuci. Oke, terima kasih ya. Baik Opers sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Ramli, seorang pelayan yang ada di PTPN 3. Saya katakan bahwa jika direksi itu ganti, maka sudah pasti personil-personil seperti sekretaris, security, ataupun driver, itu pasti ganti. Tapi di PTPN ini ada terjadi fenomena bahwa Ramli dari direktur yang pertama di PTPN 3 tahun 96 sampai dengan hari ini masih tugasnya melayani direksi dan diberikan kepercayaan untuk memberikan pelayanan kepada direksi. A sama dengan B, B sama dengan C. Artinya A sama dengan C. Pelayan adalah Ramli, artinya pemimpin adalah Ramli. Kita banyak belajar dari seorang pelayan yang bernama Ramli. Kita doakan agar Ramli dan keluarganya terus sehat dan sukses. Tetap terus saksikan Dr. CEO Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis.